Like, comment, and subscribe ya. Semoga berkah. A few moments later. Kak, kita lanjutin yang kemarin yuk. Mamet udah ngapalin, Kak. Oke, ayo sambil nunggu jam berbuka puasa. Sekarang rukun iman yang keberapa? Kakak lupa ya. Sekarang itu rukun iman ke-5 sama ke-6, Kak, yaitu hari kiamat sama percaya kepada qada dan qadar Allah. Nah, coba sebutkan kiamat itu ada berapa? Kiamat itu ada 2, Kak. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya kiamat besar, Kak. Benar. Coba kiamat sugro ataupun kiamat kecil berikan contohnya. Kiamat kecil itu contohnya kematian, Kak. Jadi kematian itu kiamat yang semua orang yang hidup di alam dunia ini itu akan merasakan kiamat kecil ini, yaitu kematian, Kak. Terus contohnya itu kiamat juga yaitu bencana alam seperti longsor, seperti tsunami, seperti gunung meletus dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu contoh kiamat-kiamat kecil. Dan untuk ciri-ciri kiamat kecil yang lainnya, yang satu itu orang-orang saling berlomba meninggikan bangunan. Terus yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Yang ketiga, waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Yang keempat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. Yang kelima, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Yang keenam, orang yang baik berkurang sedangkan orang yang jahat bertambah banyak. Yang ketujuh, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya terlihat muda. Yang kedelapan, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Yang kesembilan, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Yang kesepuluh, bulan sabit terlihat besar, Kak. Oh, gitu ya. Coba sekarang berikan contoh untuk kiamat yang kubro ataupun yang besar. Jelaskan ya. Oke, nah Kak, saya akan jelasin ya dari hadis Nabi yang dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anha berkata, datang kepada kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, apa yang kamu perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi salam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tandanya. Kemudian beliau menyebutkannya asap, dajjal, binatang besar, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, turunnya Ya'juj Ma'juj, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga semenanjung Arab, yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke padang mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Berarti, Kak, dapat disimpulkan dari hadis di atas bahwa menurut Rasulullah ada 8 tanda-tanda kiamat. Yang pertama ada asap atau disebutnya itu dukhon. Yang kedua munculnya dajjal. Yang ketiga
ada binatang besar atau binatang melata. Yang keempat, matahari muncul dari arah barat. Terus yang kelima itu turunnya Nabi Isa. Terus yang keenam Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuh 3 penenggelaman bumi. Terus yang kedelapan munculnya api yang mengumpulkan manusia. Wah, serem ya. Nah, sekarang yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, coba jelaskan qada dan qadar itu apa sih? Rukun iman yang keenam adalah qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah yang dibuat sebelum kelahiran atau zaman ajali. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah, sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi. Antara qada dan qadar itu hubungannya sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesudah ada qada yang qadar, kita itu bisa menyebutnya dengan takdir. Nah, takdir ini terbagi dua. Yang pertama ada takdir mu'alaq, yang kedua ada takdir mubrom. Kalau takdir mu'alaq adalah takdir yang dikaitkan dengan usaha kita. Jadi umumnya ciri takdir mu'alaq ini itu bisa dirubah. Contoh seperti kita miskin mau kaya dengan berusaha, kita bodoh mau pintar dengan berusaha, dan sebagainya. Itu takdir mu'alaq. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Nah, yang kedua, takdir mubrom. Kalau takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Itu seperti contohnya kematian dan jodoh. Tuh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat memiliki kematian, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula melanjutkannya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan atau sengsara dan bahagia. Wah, detail sekali penjelasannya. Bagus. Ya sudah, pertanyaan sekarang sampai di sini ya. Kakak mau nyediain buat buka puasa dulu, oke? Oke Kak, yang enak ya.